Kada rumpul kumpul, lur kumpul yuk. Duh, ini tuh udah musim panas. Ini menerang banget ya. Summer, aduh. Cocok banget nih kalau yang pedas-pedas menyertai jiwa. Pedas, seger, gurih, nikmat. Ini kalian wajib coba. Kalau di Sunda mah ini teh ngaranna teh seblak kerupuk mie koneng atau seblak kerupuk mie kuning ya, itu enak banget, parah, bener-bener. Itu seblak legend, seblak jadul, dan untuk cara membuatnya gampang, simple banget. Kalian harus coba, bener-bener itu teh recommended banget. Yuk langsung aja untuk selengkapnya, gaskan aja biar kalian bisa recook. Ini dia nih, aku punya secukupnya untuk kerupuk mie koneng atau kerupuk mie kuning. Ini jadul banget ya untuk kerupuk ini. Ini aku pakai 10 biji. Ini bisa sampai 1 sampai 2 porsi ya. Dan kita sekarang langsung aja rendam aja ya dengan air hangat atau air panas. Ini kurang lebih 10 sampai 20 menit atau sampai mengembang ya, cukup. Ini dia nih, ini udah kita akan rendam dulu ya, dan sekarang kita akan buat dulu untuk bumbu seblaknya yuk. Ini sediakan 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 2 ruas kencur, dan juga secukupnya cabai rawit. Kalau suka pedas bisa banyakin ya. Ini 1 cabai merah besar. Langsung aja kita ulek menyatu sampai halus. Ini kita ulek-ulek sampai halus. Kalau kalian ada blender bisa pakai blender ya, jadi nggak usah pakai ulekan juga, gak masalah kalau mau praktis. Ini dia nih, Anyway, busway, aku sampai lupa untuk menyapa kalian dulur-dulur yang udah silaturahim pantengin channel ini, support channel ini untuk lebih berkembang, lebih maju lagi. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Dan ini langsung aja kita sediakan wajan dan minyak sedikit untuk menumis bumbu yang udah kita ulek tadi ya. Langsung aja ini kalau udah panas masukkan aja, abreken kalau kata orang Sunda mah, dimasukkan semua bumbunya, ditumis sampai harum mewangi. Kalau udah berasa bangseng atau harum mewangi seperti ini, aduh, kita langsung aja ambil air ya, kita kungkurahan untuk tadi bekas menghaluskan itu tuh namanya bumbunya ya. Ini dikungkurahan kalau kata orang Sunda, atau dibersihkan ya. Sayang banget untuk bumbu-bumbunya kalau terbuang dengan sia-sia, lebih baik dimasukkan juga ya. Ini kita tunggu sampai mendidih. Nah, sambil kita menunggu untuk mendidih ya, kita ini udah ada kerupuk mie koneng yang udah direndam. Ini kurang lebih 10 menit aja ya, dan langsung kita buang airnya. Seperti ini. Ini langsung aja, ini udah mendidih juga ya, langsung kita akan masukkan abreken kalau kata orang Sunda mah, kerupuk konengna langsung ke dalam kuah seblak yang mendidih. Langsung ya, brek. Aduh, ini kita masukkan semuanya aja, nggak usah satu-satu ya, karena lama gitu ya kalau satu-satu. Jadi semuanya dimasukkan. Ini kalau kalian gak ada kerupuk mie koneng, pasti ada lah. Sekarang dijual di online, di sosial media juga udah banyak ya, di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lainnya. Ini kita masukkan langsung setengah sendok teh untuk garam, dan setengah sendok teh untuk kaldu bubuk ya, dan setengah sendok teh gula ya. Langsung kita tunggu sampai larut.
Ini dia nih untuk sebelah kerupuk mie konengnya. Sebelah kerupuk mie koneng. Aduh. Uh, ini tuh legend banget. Bener-bener. Dulu itu sebelum 2012-2011, sebelum viral untuk seblak ya. Seblak kerupuk mie koneng ini udah melegendaris ya di Ciamis. Ini udah sedikit larut ya, dan kemudian kita untuk cek rasa, koreksi rasa. Kalau udah serasa dengan rasa kalian boleh ya langsung nanti diangkat. Dan ini udah serasa dengan rasa saya, udah kerasa semuanya dari pedas, manis, gurihnya, segernya. Dan ini aku untuk airnya itu lebih suka yang nyemek-nyemek, becek-becek ya. Dan kalau kalian suka yang berkuah boleh, atau lebih suka kering juga boleh. Itu sesuaikan, optimalkan dengan keinginan selera kalian. Ini udah ya, udah. Aku akan angkat aja, nggak usah lama-lama. Kita pakai kain ya, maaf ya, pakai kain bekas untuk mengangkatnya. Jadi jangan ada yang bully ataupun mengatain. Ya ada namanya juga kain untuk lap-lapan ya. Di kampung mah gitu dah. Kotor-kotor oge nya. Ini kita masukkan ke dalam wadah. Ini wadahnya wadah legendaris dari Aedo ya, dan kalau penyajian pakai wadah ini juga mohon maaf ya karena belum kebeli untuk plating untuk piring-piring lainnya, jadi pakai yang ini aja yang cukup bagus ya. Ini jalur untuk sebelah kerupuk mie koneng khas Ciamis yang legendaris. Ini wajib kalian coba ya, karena itu mudah, simple, dan enak banget. Cocok banget untuk cemilan di kala panas-panas gini, musim panas, musim summer, musim dingin juga. Cocok banget ini di segala cuaca ya. Oke, selamat mencoba.